Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini masih semangat semua? Masih. Kalau semangat kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Oke ya, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya untuk pelajaran sebelumnya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Bu. Oke, Eja, kemarin pelajaran apa? Permintaan, Bu. Oke, permintaan apa? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga dan waktu yang berbeda. Oke, benar. Ada lagi? Satu lagi siapa? Ibu, Ya. penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada kondisi pasar kredit dan tingkat harga tertentu. Oke, tepuk tangan. Coba sebelum kita memulai pelajaran, dicek masing-masing tempat duduknya sudah rapi atau belum. Oke ya. Ini sudah terdiri dari beberapa kelompok ya yang memang sudah dibagi untuk 5 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Hari ini atau pelajaran hari ini adalah membahas tentang alat pembayaran non tunai atau sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu dibagi dua, di mana ada tunai dan non tunai. Yang mau Ibu jelaskan adalah sistem pembayaran tunai dengan gambar kartu kredit ya. Jadi kartu kredit adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Giro ya. Bilet giro adalah bentuk produk bank ya yang berupa simpanan atau individu atau perusahaan yang dapat ditarik kapanpun melalui cek. Jadi kalau kita mau mencairkan giro itu melalui cek. Yang terakhir yaitu adalah mobile banking ya. Mobile banking itu adalah sebuah layanan dalam bentuk aplikasi untuk mentransaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Jadi M-Banking itu ada aplikasinya di dalam HP ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya, atau orang tuanya yang punya M-Banking ya. M-Banking itu atau disebut juga dengan mobile banking ya. Jadi kita punya aplikasinya. Kenapa harus pakai mobile banking? Itu sebenarnya memudahkan kita. Kita mau bayar listrik ya, mau beli pulsa, itu bisa kita gunakan melalui M-Banking atau mobile banking. Nah, sudah jelas anak-anak dari sini pemahaman tentang alat pembayaran non tunai? Yang Ibu terangkan tadi semuanya adalah tentang pembayaran alat non tunai. Sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video. Dari video ini Ibu mohon tolong disimak baik-baik. Kalian cari permasalahan dalam video tersebut. Bisa anak-anak? Bisa. Sejak tahun 2014, Indonesia telah merencanakan agenda cashless society. Cashless society adalah kondisi di mana masyarakat tidak lagi bertransaksi menggunakan uang tunai, namun beralih menggunakan uang elektronik maupun cashless society. Hal ini bisa kita lihat dari pembayaran tol yang sudah menggunakan e-money dan juga peluncuran KRIS oleh Bank Indonesia di tahun 2019. KRIS adalah QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik Cyberbase. Data ini menunjukkan rendahnya pemahaman dan adopsi masyarakat mengenai layanan atau produk digital keuangan di Indonesia. Data ini tampak dari kurang meratanya literasi keuangan antara wilayah kota dan desa. Oke, ya. Jadi kita sudah nonton video tentang apa yang berhubungan dengan alat pembayaran non tunai. Sekarang Ibu tanya, dari video yang kalian simak, adakah suatu permasalahan yang diambil ya? Jadi sekarang Ibu mau tanya, dari permasalahan video ini siapa yang tahu ada permasalahan apa di dalam video tersebut? Silakan. Saya, Bu. Oke, karena permasalahan apa di dalamnya? Apakah kita siap menghadapi sistem pembayaran non tunai? Oke, satu lagi permasalahannya apa? Yang nomor 2. Ibu, Oke, Rido. rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan digital keuangan di Indonesia.
Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, berkaitan dengan video tersebut, rendahnya masyarakat atau belum siapnya masyarakat menggunakan non tunai, kenapa ya? Untuk menggunakan non tunai itu tidak semuanya bisa ya, karena tidak semua kalangan atau masyarakat itu mengerti akan aplikasi atau penggunaan ATM atau kartu debit ya. Jadi tidak semua, pemerintah tidak mengharuskan kita untuk menggunakan sistem atau alat pembayaran non tunai, itu tidak semua. Artinya solusinya ya, ada yang mau menggunakan silakan, atau ada yang tidak menggunakan silakan, dilihat dari keuangan masyarakat tersebut. Biasanya kalau di kota atau orang-orang kota bisa menggunakan kartu ATM atau menggunakan alat pembayaran non tunai karena mereka mengerti aplikasi ya. Tetapi seperti orang kebanyakan yang tinggal di desa atau orang awam belum tentu bisa menggunakan aplikasi atau pembayaran sistem non tunai. Dari sini ada yang tanya lagi? Tidak ya? Cukup. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita itu adalah memahami sistem alat pembayaran non tunai. Ini akan dibagikan LKPD untuk 5 kelompok. Silakan kalian isi ya. Kalian cari permasalahannya atau solusinya. Ini kelompok berapa? Oh, ini kelompok 2. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya diisi ya. Jadi, kenapa sih dalam ATM itu ada pembobolan? Kenapa bisa terjadi? Alasannya apa? Lalu kalian kasih solusinya agar tidak terjadi pembobolan. Ya, paham? Nah, silakan isi.
kelompok 1 sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan maju ke presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menghasilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijawab oleh Ahmad Taufik. Silakan Ahmad. Akibat karena sebagian membentukkan PIN, ATM, dan kode kepada orang lain. 2. Pemesan identitas seperti pemakai identitas orang lain atau KTP orang lain untuk transaksi. 3. Pencarian data seperti penjualan PIN akibat kimi. 4. Kesalahan sistem perbankan seperti memasukkan data nasabah. Solusi 1. Harus segera melaporkan pada pihak bank dan polisi. 2. Harus segera melakukan pemblokiran. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kenapa penyusupan bisa terjadi? Kenapa penyusupan bisa terjadi saat pembobolan ATM? Silakan dijawab. Penyusupan bisa terjadi melalui email, download, internet, dan program lainnya. Sudah? Ada yang tanya lagi? Ya. Jadi penyusupan itu bisa terjadi karena adanya pembobolan ATM. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijawab oleh Ika. Bagaimana kasus pembobolan ini bisa terjadi? Karena human error. Ada karyawan tidak sengaja mengirimkan informasi atau mempublikasi secara online. 2. Malware adalah program yang dirancang khusus untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. 3. Anggota tim atau karyawan yang berkhianat. Solusinya? Solusinya 1. Memeriksa alat transaksi ATM. 2. Tutupi tangan saat memasukkan PIN. 3. Mengganti PIN secara berkala. 4. Menggunakan kartu chipset. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, Ya. Apa yang terjadi jika PIN ATM kita diketahui orang lain dan bagaimana solusinya? Jika PIN ATM diketahui orang lain, berpeluang mengisi pembajakan yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah pergi ke bank untuk melakukan pemblokiran. Betul? Jadi kalau ATM kita dibajak orang lain, solusinya adalah kita langsung pergi ke bank, lalu melakukan untuk pemblokiran rekening atau ATM. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, Bu. Love me hard and true. Keep my heart from building walls so high you can't get through. Treat me soft and tender. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Can you love me like that?
I view it black and white. Paint me a picture out of the lines that I live in all of the time. Treat me soft and tender, and love me hard and true. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to treat me soft and tender? Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I'll just keep repeating it in case you didn't catch me. Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Sunshine left today, got caught in the rain all alone. Can you come and pick me up from my blues? Or am I late to rescue? Love me soft and tender. Ya, presentasi kita pada hari ini ya. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab dan bisa mencari suatu permasalahan dan solusi dalam LKPD tersebut. Di sini ada lagi yang mau ditanyakan terhadap Ibu? Cukup ya? Oke, jelaskan ya. Kenapa pembobolan itu bisa terjadi? Satu, biasanya orang dalam membuat rekening itu biasanya memakai sistem atau akun palsu ya, atau data yang bukan memang milik sendiri atau memakai datanya orang lain. Yang kedua, kita terlalu mempublikasikan akun-akun kita di internet atau di media sosial. Makanya jangan sekali-kali kita mempublikasikan akun kita ya di internet, di media sosial, di IG, di Facebook atau di lain-lain ya. Karena suatu manfaat untuk alat pembayaran non tunai ya. Manfaatnya yang pertama itu proses transaksi itu lebih cepat. Apa? Kita nggak perlu nyusuk-nyusukin, ya kita nggak perlu cari uang kecil ya. Prosesnya cepat. Jadi kalau kita transfer atau belanja sekarang ya dibayar sekarang, uangnya langsung ada ya. Tetapi uangnya tidak bentuk nyata ya. Keep repeating it in case you didn't catch me. Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Sunshine left today, got caught in the rain all alone. Can you come and pick me up from my blues? Or am I late to rescue? Love me soft and tender. Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Oh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I'll just keep repeating it in case you didn't catch me. Oh, can you love me like, can you love me? Ada yang ditanya? Oke, setelah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini ya, jadi yang kalian pahami tentang apa yang sudah dipelajari tadi ya. Lalu yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai ya. Lalu yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Yang keempat, apa tantangan yang kalian rasakan selama proses pembelajaran? Lalu yang terakhir, hal baik apa yang muncul selama pembelajaran? Hal baik. Ada yang ditanyakan?
Oke ya. Cukupkan untuk pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbankan ya. Jadi tentang bank sentral. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa anak-anak?